Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Bule Swiss janda 40 tahun rela mualaf dan terbang ke Indonesia demi pemuda Aceh. Hari itu salju turun tipis di Zurich. Langit abu-abu dan stasiun kereta nyaris sunyi. Aku berdiri di peron dengan koper besar dan sepotong hati yang entah harus kutaruh di mana. Umurku 40 tahun. Janda. Tak punya anak. Tak ada keluarga dekat. Hidupku seperti kopi instan. Mudah dibuat, tapi tidak pernah benar-benar hangat. Aku memilih untuk berangkat ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk tinggal. Untuk memulai hidup baru. Semua orang bilang aku gila. Bahkan Nadine, sahabatku sejak SMA, menangis saat mengantar ke bandara. Yol, kamu serius? Kamu pindah ke desa? Demi lelaki yang belum pernah kamu temui langsung? Aku hanya menjawab, ini bukan soal dia, ini soal aku. Aku mengenal Harry lewat forum kopi internasional. Awalnya kami hanya bertukar cerita tentang metode sangrai dan cupping. Tapi lama-lama, dia mulai berbagi lebih dari itu. Tentang hidupnya sebagai tukang kebun kopi di Aceh, tentang ibunya yang keras hati, tentang desa yang sunyi, dan tentang keyakinan. Kami berbeda. Aku dibesarkan di keluarga Katolik taat. Tapi, semakin banyak aku membaca, belajar, dan bertanya, semakin aku merasa tertarik dengan Islam, bukan karena Harry memaksaku, justru karena dia tak pernah meminta. 4 bulan lalu, aku mengucap 2 kalimat syahadat di sebuah masjid kecil di Swiss. Aku belum merasa sepenuhnya mengerti, tapi ada ketenangan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Sekarang, di Bandara Soekarno-Hatta, aku menunggu penerbangan berikutnya ke Banda Aceh. Mataku sembab, tubuhku lelah. Tapi jantungku berdebar seperti remaja. Apa aku menyesal? Belum. Mungkin nanti. Tapi tidak sekarang. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar datang. Waktu Yolanda bilang dia akan terbang ke Aceh, aku pikir itu cuma basa-basi. Bule. Mereka sering bicara besar. Tapi pagi ini, aku berdiri di luar gerbang kedatangan Bandara Sultan Iskandar Muda, menunggu perempuan Swiss yang katanya sudah masuk Islam. Aku pakai baju terbaikku, kemeja putih yang jarang kupakai karena takut cepat kusam. Kupakai minyak rambut sedikit, meski ibu bilang aku terlihat aneh. Sebenarnya, ibu paling tidak setuju aku berhubungan dengan Yolanda. Bule tua Harry, apa kamu pikir dia akan betah di sini? Dia akan kabur begitu nyamuk mulai menggigit. Itu kata ibu semalam setelah salat maghrib. Suaranya datar. Tapi aku tahu hatinya marah, aku diam saja. Bukan karena takut, tapi karena aku sendiri juga tidak yakin. Siapa aku ini? Tukang kebun. Umur 25, lulusan SMA. Sementara Yolanda pernah kerja di museum, bisa 5 bahasa, dan hidupnya serba rapi. Tapi saat dia muncul dari pintu kedatangan, dengan kemeja longgar dan wajah letih, aku tahu. Dia bukan datang karena iseng. Dia datang dengan seluruh hidupnya. Kami saling pandang beberapa detik. Dia tersenyum canggung. Aku mengangguk pelan, lalu menghampirinya. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata manis. Hanya koper yang kusambut dan kalimat pertama yang keluar dari mulutku. Selamat datang di Aceh. Udara Aceh terasa berat dan panas. Keringat mengalir di punggungku bahkan sebelum aku keluar dari bandara. Tapi anehnya, aku tidak merasa tidak nyaman. Perjalanan dari bandara ke desa tempat Harry tinggal memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, aku melihat sawah, bukit, dan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Aku tidak bicara banyak. Bukan karena gugup, tapi karena aku sedang menyerap semua yang kulihat. Harry sesekali melirikku. Aku tahu dia canggung. Tapi aku juga. Yolanda, katanya tiba-tiba. Nama kamu nanti bakal jadi Nur Aisyah, ya?
Aku mengangguk pelan. Nama itu diberikan ustazah di Swiss saat aku masuk Islam. Artinya, katanya, cahaya penuh kehidupan. Entahlah. Aku belum merasa seperti cahaya apapun. Aku cuma ingin hidupku berarti. Dan mungkin itu ada di sini. Saat mobil masuk ke jalan kecil menuju rumah, aku bisa melihat dari kejauhan. Ibu berdiri di teras dengan tangan menyilang. Ekspresinya sulit dibaca. Mungkin karena dia tidak tahu harus bilang apa. "Assalamualaikum, Bu," kataku pelan saat turun dari mobil. Ibu tidak langsung menjawab. Matanya menatap Yolanda yang masih berdiri kaku di sisi mobil. Lalu dengan suara datar, dia menjawab, "Waalaikumsalam." Yolanda membungkuk sedikit, mencoba tersenyum. "Salam. Sejahtera, Bu Khadijah." Ibu hanya diam, lalu masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Aku menarik napas panjang. Ini akan jadi perjalanan yang berat. Pagi pertama di rumah Harry, aku bangun karena suara ayam dan anak kecil berlarian di luar. Udara terasa lembab, suara jangkrik belum sepenuhnya hilang, dan aku belum terbiasa dengan bau kayu basah yang memenuhi kamar kecilku. Kasurnya tipis, lantainya papan, tapi entah kenapa aku merasa lebih tenang di sini dibanding apartemenku yang rapi di Zurich. Aku keluar kamar dengan kerudung seadanya, mencoba menyesuaikan diri. Harry sudah duduk di serambi rumah, mengenakan sarung dan kaus oblong. Di depannya ada cangkir kecil berisi kopi hitam. "Pagi," kataku pelan. Dia menoleh lalu mengangguk. "Pagi. Tidur nyenyak?" Aku mengangguk. Lalu mataku tertuju pada cangkir di tangannya. "Itu kopi Aceh?" Harry tersenyum tipis. "Yang paling sederhana, tapi paling jujur rasanya." Tak lama kemudian aku diajak ke dapur. Ibu Harry, Bu Khadijah, sedang menumbuk cabai dengan ulekan batu. Dia hanya melirik sekilas ketika aku masuk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku mencoba ramah. "Boleh saya bantu, Bu?" Dia berhenti, menatapku dari atas ke bawah. "Kamu bisa masak?" tanyanya, suaranya pelan tapi tajam. "Saya bisa masak pasta," jawabku jujur. Dia mendengus pelan, tidak tertawa, tidak tersenyum. "Di sini kita makan nasi." Aku hanya mengangguk. Hari itu, Harry mengajakku ke kebun kopi. Kami berjalan kaki, menyusuri jalan setapak berlumpur. Beberapa warga kami lewati. Anak-anak melambaikan tangan, tapi orang dewasa hanya menatap. Ada yang bisik-bisik. Aku tak mengerti bahasanya, tapi dari nada suara mereka, sepertinya bukan pujian. Harry juga mendengarnya, tapi dia tidak menanggapi. Di tengah perjalanan, dia akhirnya bicara. "Jangan diambil hati. Mereka cuman belum biasa lihat bule datang ke sini." Aku mengangguk, walau sebenarnya ingin bertanya, apa mereka tidak suka aku ada di sini? Tapi aku tahan. Aku harus belajar. Aku bawa Yolanda ke kebun kopi agar dia bisa lihat sendiri seperti apa hidupku. Jangan sampai dia pikir aku petani keren yang tinggal di desa damai penuh bunga. Hidup di sini keras. Tidak ada sinyal bagus. Tidak ada AC. Dan kadang, tidak ada air bersih. Kami sampai di kebun jam 10. Pohon-pohon kopi tua berdiri berbaris. Beberapa sudah waktunya dipangkas. Daun-daunnya tebal, warnanya hijau tua, dan tanah di sekitarnya basah karena hujan semalam. Aku perhatikan Yolanda berjalan pelan. Sepatunya penuh lumpur, tapi dia tidak mengeluh, tidak marah. Malah matanya berbinar. "Ini pertama kalinya saya lihat pohon kopi hidup," katanya sambil memegang ranting pelan. Aku senyum kecil. "Kalau kopi yang sudah dikemas cantik di Eropa, kamu sering lihat ya?" Dia tertawa pelan. "Ya, tapi tidak pernah berpikir prosesnya panjang begini." Kami duduk di bawah pohon rindang. Aku ajarkan dia membedakan buah kopi yang matang dan yang belum. Dia memperhatikan serius, mencoba memetik, gagal, lalu mencoba lagi, sampai tangannya kotor. "Kenapa kamu masih kerja di sini, Harry? Kamu bisa ke kota, cari kerja yang lebih mudah." Aku menatap kebun ini sebentar sebelum menjawab. "Karena di sini aku merasa utuh. Aku tahu siapa diriku."
Dia diam, tidak bertanya lagi. Sore hari, kami kembali ke rumah. Badanku pegal, tapi hatiku ringan. Harry mengajakku duduk di teras belakang. Kami minum kopi lagi. Kali ini dia menyeduh sendiri dengan alat manual brew yang dia buat dari saringan bekas. Rasanya beda, kataku. Karena ini dari kebun yang tadi kamu pijak, jawabnya. Aku menatap cangkir di tanganku. Hangat, pahit, tapi juga jujur. Tiba-tiba, Bu Khadijah datang membawa sepiring singkong goreng. Dia meletakkannya di atas meja tanpa bicara. Aku menatapnya. Terima kasih, Bu. Dia hanya mengangguk, lalu pergi. Itu mungkin sapaan pertamanya yang tidak dingin. Malamnya, Ibu memanggilku masuk ke dapur. Dia sedang mengupas bawang. Dia kelihatan baik, katanya tanpa menoleh. Aku duduk di bangku kecil. Dia memang baik. Ibu diam sebentar. Lalu berkata pelan. Tapi kamu harus ingat, Harry. Orang datang ke sini bisa karena cinta. Tapi bertahan, belum tentu karena cinta. Aku menunduk. Aku tahu maksudnya. Sudah seminggu aku tinggal di rumah Harry. Waktu terasa lambat di desa ini. Tidak ada jadwal rapat, tidak ada bunyi notifikasi, hanya suara alam dan kegiatan yang itu-itu saja. Tapi justru disitulah letak ketenangannya. Setiap sore aku mulai terbiasa membantu Bu Khadijah di dapur. Dia masih bicara secukupnya, tapi setidaknya sekarang mau menerimaku duduk di sampingnya. Kadang dia mengajari nama-nama rempah, kadang kami hanya diam, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Suatu pagi, Harry tidak terlihat di kebun. Aku mencarinya ke belakang rumah, ke warung kecil tempat dia biasa membeli rokok, tapi tak ada. Bu Khadijah hanya menjawab singkat. Dia pergi. Aku tidak menanyakan lebih lanjut, tapi hatiku gelisah. Baru saat sore tiba, Harry muncul. Bajunya kotor. Ada tanah menempel di lutut celananya. Matanya lelah, tapi bukan lelah fisik, lebih seperti sedang menyimpan sesuatu. Aku tidak langsung bertanya. Baru malamnya saat kami duduk di luar, aku memberanikan diri. Kamu kemana tadi? Dia menatap langit. Ke makam ayah, aku menunggu. Dan akhirnya dia bicara. Ayah meninggal, waktu aku umur 11 tahun. Kata orang desa, dia meninggal karena kecelakaan di kebun. Tapi yang sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti. Tubuhnya ditemukan di jurang kecil, dekat aliran sungai. Motornya utuh, tapi ada bekas luka aneh di bagian belakang kepala. Waktu itu polisi datang, tapi kasusnya ditutup cepat. Ibu selalu bilang, itu sudah takdir, jangan diungkit. Tapi aku tidak pernah bisa menerima begitu saja. Beberapa tahun lalu, aku mulai diam-diam menyelidiki, pelan-pelan. Tanya ke orang lama, baca arsip lama di balai desa, bahkan pernah kirim email ke LSM Hukum di Banda Aceh. Semuanya buntu. Hari ini aku ke makam ayah karena mimpi aneh tadi malam. Dalam mimpi itu, ayah berdiri di kebun, menatapku, lalu menunjuk ke arah timur, ke sisi kebun yang jarang kami jamah karena jalurnya terjal dan penuh semak. Ada yang ingin kamu cari? Tanya Yolanda malam ini, suaranya pelan. Aku mengangguk. Tapi aku belum tahu apa. Aku tidak menyangka hidup Harry ternyata tidak sesederhana yang selama ini ku tahu. Dia jarang bercerita tentang masa lalu. Aku kira dia hanya petani biasa yang mencintai kebunnya. Tapi dari sorot matanya malam itu, aku tahu dia menyimpan luka yang belum selesai. Kalau kamu ingin ke sana, kataku hati-hati, aku bisa ikut. Dia menatapku. Lama. Lalu menggeleng. Ini bukan tentang fisik. Ini tentang hati. Aku diam. Di dalam kamar malam itu, aku terjaga lebih lama. Aku membuka laptop, membuka folder yang dulu aku simpan, tentang Harry, tentang desanya. Tentang satu artikel kecil berbahasa Inggris yang pernah kutemukan dari koran lama digital. Diduga ada unsur kriminal dalam kematian petani kopi di Aceh. Artikel itu cuma satu paragraf. Tidak ada lanjutannya. Tidak ada tindak lanjut dari media. Tapi aku simpan karena waktu itu nama belakang korban sama dengan nama Harry.
Baru sekarang aku yakin itu ayahnya. Hari pagi-pagi, aku kembali ke sisi timur kebun, sendiri. Jalannya sulit, tanah licin, semak liar menutupi pandangan. Tapi aku jalan, terus. Setengah jam kemudian, aku tiba di sebuah bukit kecil. Dari atas, terlihat sungai kecil di bawah. Dan di sisi sungai itu, ada reruntuhan pondok kayu tua yang sudah hampir rata dengan tanah. Aku turun perlahan. Jantungku berdebar. Di bawah pohon besar, aku melihat sesuatu mencuat dari tanah, seperti papan rusak. Aku korek perlahan. Ternyata, sisa papan nama, tertulis samar. Pos jaga PT Sari Gunung. Perusahaan itu sudah tidak ada. Tutup sejak 15 tahun lalu. Tapi kenapa ada pos di sini? Dan kenapa di dekat tempat ayah ditemukan? Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Harry masuk rumah dengan wajah berbeda. Dia bawa segenggam rumput liar dan kayu kecil dari kebun. Dia tidak langsung bicara. Tapi aku tahu, dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Aku tidak tanya apa-apa. Aku hanya berkata, "Kalau kamu siap, kamu boleh ceritakan." Dia mengangguk pelan. Tapi malam itu, Bu Khadijah mengetuk pintu kamarku. Pertama kalinya. "Yolanda," katanya, "kalau kamu niat tinggal di sini, kamu harus tahu semuanya. Termasuk apa yang benar-benar terjadi pada suamiku." Aku terdiam. Dia menatapku dengan mata penuh rahasia. Dan akhirnya, dia membuka cerita yang selama ini dikubur rapat. Waktu Bu Khadijah mengetuk pintu kamarku malam itu, aku tidak menyangka percakapan kami akan berubah arah hidupku di desa ini. Kami duduk di dapur. Lampu minyak menyala redup. Tidak ada suara selain detik jam tua yang menempel di dinding. Tangannya menggenggam gelas teh, tapi tidak diminum. "Yolanda, kamu perempuan pintar. Kamu pasti sudah curiga ada sesuatu tentang suamiku," katanya. Aku hanya diam. Dia melanjutkan. "Orang-orang bilang dia mati karena kecelakaan. Tapi aku tahu, dia dibunuh." Mataku langsung menatapnya. "Siapa yang..." Dia mengangkat tangan. "Tidak usah bertanya. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu alasannya." Ia berdiri perlahan, membuka sebuah lemari kecil di dekat kompor. Dari balik tumpukan piring lama dan plastik bekas, dia mengambil satu kotak kayu usang. "Ini peninggalannya," ujarnya sambil menyerahkannya padaku. Dalam kotak itu, ada beberapa kertas lusuh, potongan foto, dan satu buku catatan kecil dengan tulisan tangan rapi. Bahasanya campur, Indonesia dan sedikit Inggris. Ada diagram, ada catatan tanggal, ada sketsa lokasi kebun. Suamiku dulu karyawan perusahaan perkebunan, tapi saat perusahaan itu ditutup, dia mulai mendokumentasikan sesuatu tentang limbah, tanah rusak, dan penebangan liar. Bu Khadijah menatapku lurus. Dia bilang, "Ada orang dalam yang kerja sama dengan pihak luar. Mereka jual tanah kebun diam-diam. Suamiku ingin lapor. Tapi sebelum sempat kirim laporan, dia ditemukan mati. Hatiku tercekat. Kenapa tidak lapor polisi? Kami coba. Tapi tidak ada hasil. Bukti hilang. Saksi diam. Setelah itu, aku diam juga. Demi Harry. Demi keselamatan kami. Aku menggenggam kotak itu erat-erat. Keesokan harinya, aku menemukan Yolanda duduk di teras sambil membaca buku catatan ayah. Dia terlihat serius. Matanya merah. Seperti habis menangis. "Apa yang kamu temukan?" tanyaku. Dia diam sebentar, lalu berkata, "Ayahmu orang berani, Harry. Tapi dia melawan sesuatu yang terlalu besar. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara lama, hanya saling menatap dan memahami. Hari itu kami ke kebun. Bukan untuk panen, tapi untuk memastikan titik yang ditulis ayah di catatannya. Di balik semak dekat sungai, kami menemukan sesuatu, potongan drum logam, separuh terkubur tanah, berkarat. Di dalamnya ada cairan hitam kental. Bau menyengat, bukan bau pupuk, lebih mirip limbah." Yolanda menutup hidung. "Ini, bahan kimia?" Aku mengangguk. Mungkin ayah pernah cerita soal drum seperti ini dulu, tapi aku kira cuma cerita lama.
Yolanda mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar, mengambil koordinat. Kalau ini benar, berarti ada yang menanam limbah di tanah kebun. Ini kejahatan lingkungan. Aku menatapnya. Kamu yakin mau ikut sejauh ini? Dia menjawab tanpa ragu. Aku bukan hanya datang karena cinta, Harry, tapi karena aku percaya kebenaran harus dibuka. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, memandangi foto kecil dalam kotak kayu itu. Foto Harry kecil bersama ayahnya. Wajah polos senyum lebar. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa ayah karena konspirasi kotor seperti ini. Aku membuka laptop, mulai menulis laporan. Bahasa Inggris, rapi, dengan bukti foto dan catatan ayah Harry. Aku tidak tahu mau kirim kemana, tapi aku harus mulai dari suatu tempat. Pukul 9 malam, listrik padam. Biasa di desa ini. Tapi kali ini ada yang aneh. Dari luar jendela, aku lihat seseorang berdiri diam di ujung jalan kecil menuju rumah. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah kami. Aku buru-buru tutup laptop, tarik tirai. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan sekadar tentang masa lalu Harry kini, kami sedang menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Aku menemukan Yolanda gemetar malam itu. Dia bilang ada orang di luar. Aku keluar, mengecek, tapi jalan sudah sepi. Ibu bilang dulu. Pernah juga ada orang yang mengintai rumah kami sebelum ayah mati, kataku pelan. Dia menatapku, wajahnya serius. Harry, ini bisa berbahaya. Man. Sudah 2 hari sejak Yolanda melihat bayangan orang di luar rumah. Sejak itu, aku tidur lebih larut. Menjaga. Pura-pura membaca buku atau duduk di beranda. Tapi diam-diam memerhatikan jalan masuk ke halaman rumah. Tidak ada yang muncul lagi, tapi perasaan tidak enak masih menggantung. Pagi ini, Yolanda mengajakku ke balai desa. Katanya dia ingin melihat arsip tanah, daftar pemilik kebun, atau siapapun yang dulu terlibat dalam perusahaan yang pernah beroperasi di sini. Pak Lurah menyambut kami dengan ramah. Beliau mengenal Harry sejak kecil, dan menyambut kedatangan Yolanda seperti tamu penting. Dulu pernah ada perusahaan perkebunan, benar, tapi sudah lama tutup. Arsipnya sebagian sudah dimusnahkan, kata Pak Lurah sambil mengeluarkan map lusuh dari laci. Di dalamnya hanya beberapa fotokopi, struktur organisasi, surat perizinan, dan satu daftar nama pemegang saham. Yolanda menunjuk satu nama. Tangannya gemetar. Siapa ini? Tanyanya. Pak Lurah mengerutkan dahi. Itu Pak Baharudin, dulu kepala operasional kebun dan katanya punya saham cukup besar. Tapi dia sudah lama, pindah ke kota. Mungkin Banda Aceh atau Medan. Saya tidak pernah dengar kabarnya lagi. Aku membaca nama itu pelan-pelan. Baharudin. Aku pernah dengar nama itu dari ibu. Tapi hanya sepintas. Dan setiap kali aku tanya, ibu selalu menghindar. Dalam perjalanan pulang, Yolanda tidak banyak bicara, tapi aku tahu pikirannya sedang menyusun sesuatu. Di kamarku malam itu, aku kembali membuka buku catatan milik ayah Harry. Di salah satu halaman, tertulis nama Baharudin, tapi dicoret. Di sampingnya ada tanda seru kecil. Kenapa dicoret? Aku merasa ini bukan kebetulan. Besok paginya diam-diam aku bicara dengan Bu Khadijah saat Harry sedang di kebun. Bu, saya ingin tanya, siapa sebenarnya Baharudin? Bu Khadijah kaget. Wajahnya langsung berubah tegang. Dari mana kamu tahu nama itu? Dari catatan suami ibu. Dan dari arsip di balai desa. Dia menghela napas panjang. Lama sekali. Baharudin dulu teman. Kerja suamiku. Tapi setelah perusahaan tutup, dia yang mengurus banyak hal. Termasuk tanah sisa kebun. Suamiku pernah curiga. Baharudin bermain belakang. Tapi tidak punya bukti. Aku mendekat. Apakah ibu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan? Dia mengangguk pelan. Malam sebelum suamiku meninggal, ada orang datang. Mereka bicara di dapur ini. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Tapi suara mereka keras. Suamiku marah, Baharudin juga. Lalu pagi-paginya, suamiku pamit ke kebun. Tidak pernah kembali.
Aku terdiam. Kenapa ibu tidak cerita pada Harry? Karena Baharudin bukan orang biasa. Dia punya saudara di pemerintahan. Kalau saya bicara, mungkin Harry ikut jadi sasaran. Yolanda memberitahuku semuanya malam itu. Tentang Baharudin. Tentang malam terakhir ayah. Tentang kemungkinan besar bahwa dia dibunuh dan Baharudin tahu lebih banyak dari siapapun. Hatiku panas. Tapi juga bingung. Kalau dia pindah ke kota, kita bisa cari, kataku. Yolanda menatapku. Kalau kamu siap, aku akan bantu. Aku mengangguk. Aku sudah siap sejak lama. Tapi sekarang ada jalannya. Malam itu, kami menyusun rencana. Nama Baharudin bukan hanya potongan masa lalu. Dia mungkin adalah kunci dari semua misteri. Sebelum tidur, aku duduk di serambi. Angin malam sejuk, tapi pikiranku penuh. Di satu sisi, aku datang ke desa ini untuk cinta. Tapi sekarang, aku berada di tengah sebuah cerita yang jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Tentang tanah yang dijual diam-diam, tentang ayah yang dibungkam, tentang nama yang disembunyikan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum semuanya jelas. Kami menemukan alamat Baharudin di Banda Aceh lewat kenalan lama Pak Lurah. Rumah besar, pagar besi tinggi, cat tembok masih baru, tidak seperti rumah orang yang sedang sembunyi. Kalau kamu tidak yakin, kita pulang, kata Yolanda saat kami berdiri di depan pagar. Aku harus tahu, jawabku. Pintu rumah dibuka oleh seorang wanita tua. Pak Bahar lagi di belakang, katanya. Kami dipersilakan masuk, Baharudin duduk di kursi rotan. Rambutnya putih sebagian, matanya masih tajam, dia memicingkan mata melihatku. Kamu anaknya Irwansyah, ya? Aku mengangguk, dia menunduk, lama. Lalu berkata pelan, akhirnya kamu datang, juga. Kami tidak menyangka dia akan bicara terus terang. Waktu itu, ayahmu sudah terlalu jauh masuk ke dalam urusan yang bukan miliknya. Dia tahu soal tanah-tanah kebun yang dijual diam-diam, soal limbah, soal transfer uang yang tidak resmi. Aku bilang, berhenti. Tapi dia keras kepala. Harry mengepal tangannya. Jadi kamu bunuh dia? Baharudin menggeleng. Aku tidak pernah niat membunuhnya. Tapi aku memang mengatur agar dia diperingatkan. Orang-orangku gagal mengerti maksudku. Mereka menghabisinya. Suasana hening. Kamu tidak lapor polisi? Tanya Yolanda. Kalau aku lapor, aku ikut tenggelam. Aku punya keluarga. Aku pilih diam. Aku ingin marah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, dendam tidak selalu menghasilkan kelegaan. Aku tidak bisa mengembalikan ayah. Tapi aku bisa menentukan apa yang kulakukan dengan kebenaran. Ini, berarti kamu mengakui kesalahanmu? Tanyaku. Baharudin menatap kami. Ya, tapi kamu harus tahu, Harry. Ini tidak sesederhana hitam dan putih. Dunia kami dulu penuh abu-abu. Aku berdiri. Aku akan melapor. Dengan atau tanpa kamu mengaku. Dia tidak menjawab. Alam perjalanan pulang, Harry diam saja. Tapi aku tahu hatinya sedang bergerak. Di desa, kami menyerahkan salinan semua bukti ke seorang wartawan lingkungan yang pernah kutemui di Jakarta. Laporan kami dipublikasikan seminggu kemudian. Baharudin dipanggil pihak berwenang. Desa kami ramai. Tapi tidak gaduh. Orang-orang malah datang memberi dukungan. Dan yang paling mengejutkan, banyak dari mereka juga menyimpan cerita yang sama. Tentang tanah yang hilang, hasil panen yang menurun, air sungai yang tak sejernih dulu. Perlahan, kebun itu mulai dibersihkan. Satu persatu, drum limbah diangkut keluar. Hari ini, aku dan Yolanda berdiri di ujung kebun. Tempat ayah dulu sering bercerita. Tempat aku diajari mengenali jenis kopi hanya dari aroma daunnya. Ayah pasti bangga padamu, kata Yolanda. Aku tersenyum. Tanpa kamu, aku tidak akan sampai ke sini. Kami berdua menatap matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. Kebun ini tidak sempurna, tapi hari ini terasa lebih hidup. Lebih jujur. Aku tidak menyesal datang ke sini. Aku tidak menyesal melepas hidupku di Swiss. Kadang, jalan hidup bukan soal tempat asal,
tapi soal kemana hati ingin pulang. Dan hatiku, sejak awal, ingin pulang ke sini. Bersama Harry. Di kebun yang kembali tumbuh dengan jujur. Pesan moral. Kebenaran kadang tertutup oleh waktu dan kekuasaan, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Ketika ada yang berani menyuarakannya, keadilan bisa tumbuh, seperti pohon kopi yang tumbuh kembali di tanah yang jujur.